Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan bersama-sama belajar mengenai nonlinear regression ya atau polinomial. Kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana kita membuat representasi data menggunakan regresi linear. Nah, sekarang bagaimana dengan yang nonlinear regression? Misalnya di sini kita memiliki data di mana data ini merepresentasikan data jam kerja setiap pekan, dan kita ingin merekam tingkat kebahagiaan dari 11 orang pekerja yang berbeda dengan skala kebahagiaan ini antara 0 sampai dengan 100. Kita lihat di sini datanya seperti ini. Ini adalah data jam, kemudian di sini adalah data tingkat kebahagiaannya berdasarkan jam kerja. Oke, kita akan mencoba mencari hubungan ya atau memodelkan data di sini menggunakan pendekatan regresi nonlinear. Akan tetapi kita coba lihat dulu seperti ini adalah bentuk representasi datanya. Jadi kalau kita plotting, jadi data tadi kita buat plot, ya kita dapatkan plot dengan sebaran seperti ini. Bentuknya mungkin seperti gunung begitu. Nah, ketika kita coba melakukan penerapan menggunakan regresi linear. Di sini kita tahu bahwa regresi linear ini bentuk modelnya adalah menggunakan garis lurus. Nah, kita lihat di sini garis lurus berwarna merah ini dia tidak dapat merepresentasikan kondisi data ini dengan baik. Kita ketahui bahwa ini tadi datanya kalau kita plot ini bentuknya adalah seperti gunung begitu, yang semestinya dia kalau kita representasikan ini bentuknya kurang lebih harusnya bentuknya kurva, tidak berupa garis lurus. Jadi kita ketahui bahwa ini kita lihat bahwa pola data ini kita tidak dapat representasikan dengan model linear, atau sebaliknya juga model linear ini tidak dapat merepresentasikan pola data dengan bentuk seperti ini. Baik, lalu bagaimana gitu ya? Bagaimana kita menyelesaikan permasalahan ini? Ya. Jadi untuk mendapatkan model yang tepat ya, dalam kasus ini, ya, model kurva ini lebih tepat untuk kita terapkan daripada model garis lurus. Nah, kemudian dengan itu maka untuk mendapatkan model kurva ini yang kita terapkan ya bukan regresi linear biasa, akan tetapi adalah regresi nonlinear. Apa itu regresi nonlinear? Jadi regresi nonlinear ini adalah sebuah analisis regresi di mana ya dia analisis regresinya ini kita gunakan untuk memperoleh model nonlinear yang menyatakan hubungan antara parameter satu dengan parameter lain atau variabel satu dengan variabel yang lain. Jadi kata kuncinya dia fungsinya nanti yang kita dapatkan adalah fungsinya yang berbentuk nonlinear, bukan berupa garis lurus, alias kita bisa katakan bentuknya bisa seperti kurva. Nah, di sini kita akan nanti pelajari lebih lanjut terkait dengan polynomial regression ya. Dan yang akan lebih detail kita jelaskan nanti terkait dengan regresi kuadratik. Baik, di sini untuk memodelkan data. Untuk memodelkan data kita akan menggunakan persamaan matematika seperti ini. Ya, ini bentuknya kita lihat ada yang berbeda. Kalau kemarin regresi linear kita hanya punya theta 0 dan theta 1 begitu. Di sini ada tambahan satu, kita punya theta 2 di sini. Yang dia menempel pada x kuadrat begitu. Nah, ini kasusnya di sini kita bicara kasus quadratic regression begitu. Dan dalam hal ini yang kita gunakan adalah prosedur terkait dengan least square atau kuadrat terkecil ya untuk memodelkan data ini ke dalam bentuk polinom order polinom yang lebih tinggi. Jadi kalau kemarin linear regression itu ordo 1 polinomnya, kalau di sini kuadratik berarti ini ordo 2. Oke. Nah, sekarang hampir sama ya di sini proses yang kita lakukan. Mungkin mirip-mirip dengan regresi linear. Untuk kalau di regresi linear kita kemarin hanya fokus pada theta 1 dan theta 0 dan theta 1, di sini kita punya theta 0, theta 1 dan theta 2 yang mana proses pencarian masing-masing theta ini 0, 1 dan 2, theta 0, 1, theta 1 dan theta 2
kita dapatkan dengan meminimalisir deviasi atau error. Jadi kuncinya adalah bagaimana seminimal mungkin kita peroleh error gitu ya, untuk mendapatkan best fit functionnya, fungsi terbaiknya. Yang mana error ini kita dapatkan dari sini, ya. Ini adalah pengurangan ya antara data yang ke I ya, dikurangi dengan data yang kita prediksi tadi dengan dengan second order polynomial atau kuadratiknya tadi. Jadi ini YI gitu ya, YI dikurangi Y. Y yang ke I dikurangi Y. Intinya data sebenarnya ya, dikurangi dengan data yang diperkirakan oleh model kurva atau model kurva atau model garis. Oh, di sini kita lebih tepatnya model kurva. Sedangkan kriterianya untuk best fit-nya ini kita dapatkan menggunakan ini ya. Ini hampir sama dengan yang terjadi di regresi linear, cuma bedanya lagi-lagi di sini ya kita menggunakan kuadratnya. Di mana di sini adalah sum of error-nya, kuadrat, sum of error kuadrat. Jadi ini jumlah dari error pertama, error kedua sampai error yang ke n ya, sebanyak datanya yang kita punya dikuadratkan kemudian dijumlahkan. Di mana error ini tadi ya, merupakan hasil dari persamaan yang kita dapatkan di sini sebelumnya. Ini kalau diuraikan seperti ini. Baik, kita lanjutkan. Di sini untuk memperoleh theta 0, theta 1, theta 2, ya, kita menetapkan derivasi turunan dari sum tadi, sum errornya tadi. Ya. Di mana masing-masing derivasinya tadi ya, kita buat menjadi sama dengan 0. Di turunan ini yang pertama ini sama dengan 0, turunan ini untuk terhadap theta 1 ya, turunan SR terhadap theta 1 sama dengan 0. Kemudian ini terhadap theta 2 ini sama dengan 0 juga. Oke. Ini masing-masing kita dapati seperti ini. Ya. Baik. Kemudian nah, dari persamaan pertama, persamaan yang pertama kita uraikan dulu dari persamaan pertama ini, nanti akan kita uraikan. Uraiannya seperti ini. Ya, masing-masing kita uraikan. Ya, ini sebetulnya tidak terlalu rumit ya. Ini hanya menguraikan ini saja. Masing-masing ini diuraikan gitu. Masing-masing diuraikan gitu ya. Jadi bentuk seperti ini. Selanjutnya ya, seperti kemarin ini kita hanya pindah ruas begitu. Kita dapati bahwa sigma dari Y yang ke I, jadi sigma Y ini kita jumlahkan dari mulai data pertama sampai dengan data yang ke N. Ini dia akan sama dengan ini theta ya sigma ya. Jadi sigma ini akan sama dengan ya, N kali theta 0 ditambahkan X1 kali theta 1 disamkan ya. Sum of gitu ya. Kemudian dijumlahkan lagi dengan sum of X yang ke I kuadrat dikalikan theta 2. Jadi kita nanti akan mendapatkan dia sama dengan sum of Y gitu ya. Sum of Y yang ke I. Ini dari persamaan pertama. Ya. Kemudian dari persamaan kedua, kita dapatkan uraian seperti ini. Ini adalah uraiannya dari masing-masing bagian ya. Ini sebetulnya di sini kita kalikan ya. Kita lihat di sini ini kita masing-masing ini kalikan, dikalikan, kemudian dikalikan ya, dikalikan sehingga kita memperoleh seperti ini. Oke. Ya, sama dengan yang sebelumnya ya. Kita semacam memindahkan ruas begitu di sini. X, I, Y, I ya. Ini kita sumkan, ini nilainya dia akan sama dengan ya, sum dari
XI theta 0 ya, ditambahkan XI kuadrat dikalikan theta 1 ditambahkan sum of XI pangkat 3 dikalikan theta 2. Ini kita dapati seperti ini. Untuk yang theta 3 mungkin tidak perlu saya jelaskan lagi, ya kurang lebih sama. Sehingga kita dapatkan seperti ini nanti. Baik, jadi dari masing-masing ini kita punya formula yang nomor 5, formula yang ke-7, dan formula yang ke-9. Ini semua dikatakan sebagai normal equations. Persamaan normalnya. Mana masing-masing nanti akan kita gunakan untuk mencari nilai theta 0, theta 1, dan theta 2. Dan ini kita dapat representasikan ke dalam bentuk matriks seperti ini. Oke. Dari matriks ini kita dapatkan bahwa kita memiliki 3 persamaan. Ya, kita mungkin sedikit mengingat materi tentang sistem persamaan linier. Untuk memperoleh masing-masing ini, theta 0 sampai dengan theta 2 ini, ya, kita dapat menggunakan perhitungan secara langsung menggunakan teknik eliminasi Gauss. Ya. Perlu diingat kembali pelajaran tentang SPL, sistem persamaan linier, ya, menggunakan eliminasi Gauss, atau mungkin juga bisa juga Gauss-Jordan elimination, kita bisa gunakan di situ untuk memperoleh ini. Ya. Baik. Nah, ini tadi kita bicara kaitannya dengan quadratic regression. Yang sifatnya dia ordonya ordo 2. Jadi kalau linear regression ini ordo 1, kalau quadratic regression ini adalah ordo 2. Ya. Baik, di sini sekarang kita lanjutkan dengan polynomial regression. Jadi ordo 2 tadi, atau yang kita katakan dimensi 2 begitu, ini kita dapat extend, kita dapat kembangkan ke dalam M order polinomial. Jadi nanti bisa pangkat 2, bisa di pangkat 2 tadi bisa kita kembangkan lagi, misalnya pangkat 3, pangkat 4, dan seterusnya. Dengan persamaan ini. Ya. Sehingga apa? Kita dapat dengan mudah mendapatkan normal equation menggunakan least square error method sebagaimana kita sudah jelaskan sebelumnya. Yang mana normal equation ini, ya, permasalahan tersebut dapat kita selesaikan menggunakan teknik Gauss-Jordan atau Gauss elimination di sini. Jadi ini kita bentuk dalam bentuk matriks begitu, ya, atau sistem persamaan linear ya, augmented matrix begitu ya. Kemudian kita cari masing-masing tetanya dari theta 0 mungkin sampai theta yang ke M gitu kan, menggunakan pendekatan Gauss elimination. Baik. Di sini kita lanjutkan dengan cubic regression. Kalau kita tadi bicara kuadratik berarti pangkat 2. Cubic regression di sini berarti adalah ordo 3, polinomial ordo 3. Di mana bentuknya adalah seperti ini. Yang sebelumnya kalau kita bicara kuadratik itu hanya stop sampai di sini saja. Ya. Kalau kita bicara ordo kubik, ya, berarti ordo 3, ya, kubik ini berarti nanti tambah satu variabel lagi, ada theta 3 plus x pangkat 3. Untuk mencari hasilnya ya kita juga dapat melakukan menderive normal equation menggunakan least square error method seperti sebelumnya. Ini sama. Baik, kita sekarang coba melihat contoh ya. Di sini kita punya data seperti ini, ada X yang ke I ini ada 0 sampai 5, kemudian Y yang ke I ini seperti ini 2,1 dan seterusnya. Nah, kita diminta mencari atau mencari kurva yang merepresentasikan data ini ya dengan second order polinomial atau kita katakan dia adalah yang kuadratik begitu. Oke, caranya bagaimana? Caranya solusinya kita lihat di sini. Kita plotting dulu ya. Ini kan kalau pakai regresi linear kemarin garisnya lurus seperti ini gitu. Atau ya anggaplah ini lurus. Set gitu kan. Kalau di polinomial nanti yang katakanlah yang kuadratik ya, ini harapannya kan agak melengkung gitu. Tidak garis lurus. Oke, kita coba lihat solusinya di sini. Nah, di dalam solusi ini kita butuhkan beberapa item ya. Di sini ada XI, kemudian ada YI, ini data yang kita punya tadi. Lalu di sini ada XI yang kita kuadratkan. Kemudian ada XI pangkat 3. Kemudian ada XI pangkat 4. Kemudian ada XI YI. Kemudian di sini ada X kuadrat YI. Ini masing-masing ini sebetulnya dapatnya dari mana ya? Dapatnya dari yang tadi kita sudah coba jabarkan satu persatu di sini. Ya, di sini ada. Kemudian ini ada pangkat 3 tadi ya, di sini.
kemudian ini ada pangkat 4, pangkat 3, pangkat 2 di sini ya. Ini semua tadi kita cari. Di sini ada pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4 ya, XI dikalikan YI, X kuadrat YI gitu kan. Ini kita gunakan semua di sini. Baik, ini semua ada sum-nya, sum of-nya, ini sum of dari data X ini. Kemudian ini adalah sum of data Y, kemudian ini sum of X kuadrat ya. Ini sum of X pangkat 3 dan seterusnya dan seterusnya. Jadi bagian bawah ini adalah sum-nya, jumlahnya. Jumlah total dari data ini. Oke. Nah, di sini kita dapatkan ya, kita ketahui seperti ini. Ya. Kita tahu M-nya adalah 2, ya. Maksudnya ini ordonya. Oke, ordo yang kita harapkan adalah ordo kedua. N ini apa? Ini adalah banyaknya data. Kita punya di sini ada 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ini ada 6 data gitu di sini. Ini adalah cacah data. Ya. Lalu sigma XI ini 15, ini sigma YI 152,6 dan seterusnya ini adalah hasil yang kita peroleh dari yang paling bawah ini semua. Kemudian pertanyaannya ngedapetin apa theta 0, theta 1, theta 2-nya bagaimana? Ya kita tadi punya rumus Y sama dengan kan begitu. Ya kan? Y sama dengan apa tadi? Ya, ada theta apa namanya? Di situ ada theta 0 ya. Kemudian theta 1x gitu kan. Ya. Kemudian theta 1x, kemudian ada theta 2x kuadrat. Oke, kita coba mendapatkan persamaan ini bagaimana gitu ya dari yang kita dapatkan di sini sebelumnya. Oke, kita buat ke dalam bentuk normal equation dulu, dalam bentuk augmented matrix dulu ya. Di sini ada n, ada sigma xi dan seterusnya sampai dengan bawah ini. Ya, masih ingat tadi ya, kita ingat kembali bentuk sebelumnya bahwa kita punya bentuk normal equation di sini. Ya, ini masing-masing kita isi datanya. N ini adalah 6 ya, banyaknya data. Sigma xi tadi 15 ya kan. Sigma xi kuadrat ini 55 ya. Dan seterusnya sampai dengan yang paling bawah sini. Kemudian ini dikalikan ada sebuah matriks yang berisi variabel yang kita cari tadi ya. Kemudian di sini adalah hasilnya ini sama dengan apa? Ada sigma YI, sigma XI, sigma XI kuadrat YI gitu ya. Ini tadi sudah diketahui semua datanya dari sini. Oke. Nah, ini menyelesaikannya menggunakan apa ya? Menggunakan eliminasi Gauss-Jordan. Nanti Anda bisa hitung dengan jangan manual ya. Kalau manual ini tampaknya akan capek begitu. Akan sedikit memakan waktu ya. Nanti bisa gunakan tools, bisa pakai R, bisa pakai kalkulator untuk SPL begitu ya. Nah, dari sini kita dapati bahwa nilai theta 0 ini adalah 2,4 sekian, nilai theta 1 ini adalah 2,3 sekian, nilai theta 2 adalah 1,8 sekian. Ya. Inilah tadi bentuk yang akan kita cari gitu ya, yang kita harapkan. Y sama dengan apa tadi? Theta 0 tambah theta 1x ya, tambah theta 2x kuadrat. Oke, ini hasil akhir yang kita dapatkan. Jadi least square quadratic equation-nya untuk kasus tadi, untuk kasus yang ini kaitannya dengan data ini tadi, ini adalah seperti ini. Sehingga untuk plot ya, atau visualisasinya ini kita dapatkan, ini kita lihat dia tidak linear tapi sedikit agak melengkung begitu, karena dia persamaannya adalah persamaan kuadrat ya, bukan persamaan linear. Baik, saya kira cukup untuk pertemuan ini kaitannya dengan membahas regresi nonlinear. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.